kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam Doa Kekuatanku Channel pada hari Sabtu 22 Februari tahun 2025. Hari ini adalah Pesta Takhta Santo Petrus. Doa akan dipimpin oleh Suster Maria Magda PRR dan renungan akan dibawakan oleh saya, Suster Maria Joyce PRR. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdan dan sinar Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya ketujuh beraja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, yang berkobar menunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk berkat penyertaan dan bimbingan-Mu bagi kami hingga hari ini. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, tuntun dan sertailah kami dalam setiap derap langkah perjalanan hidup kami, dalam berbagai suka duka hidup keluarga kami, komunitas kami. Kami mohon kiranya Engkau menyertai kami, memberikan jalan keluar manakala kami memperoleh tantangan dan kesulitan dalam hidup. Untuk itu ya Tuhan, kami akan mendengarkan sabda-Mu sebagai pedoman dan penuntun langkah hidup kami. Mari, utuslah Roh Kudus-Mu untuk mendiami hati kami masing-masing, agar kami boleh mendengarkan sabda-Mu dan boleh merenungkan serta menerapkannya dalam kehidupan kami. Nama-Mu yang kudus kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah Anak Manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?"
Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sahabat-sahabat doa kekuatanku. Hari ini adalah pesta tahta Santo Petrus. Ketika berbicara tentang tahta, semua orang akan mengingat pada jabatan atau kekuasaan tertentu. Akan tetapi, pada hari ini, pesta tahta Santo Petrus senantiasa mengingatkan kita pada peristiwa pengakuan Petrus akan Tuhan kita Yesus Kristus. Santo Petrus sendiri adalah salah seorang murid Yesus. Ia dipanggil bersama dengan Andreas saudaranya dalam sebuah perjumpaan dengan Yesus di pinggir pantai. Di situ Yesus mengajaknya untuk menjadi penjala manusia. Dalam kesehariannya, Petrus dikenal sebagai seseorang yang sangat berani. Ia seringkali berdialog dengan Tuhan, dan karena itulah ia dianggap bisa menjadi pemimpin di antara kalangan para murid lainnya. Nah, pada hari ini, ketika Yesus menanyakan tentang identitas dirinya, tentang siapakah dia, Petruslah yang memberi pengakuan bahwa Yesus adalah Anak Allah yang hidup. Ketika Yesus bertanya tentang siapakah Anak Manusia, murid-murid yang ada di sekitar itu menjawab. Ada yang mengatakan bahwa Anak Manusia itu Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan Yeremia, dan juga nabi-nabi lainnya. Dan ketika Yesus menanyakan siapakah aku, Petrus memberanikan dirinya menjawab bahwa Yesus adalah Putra Allah yang hidup. Ketika Yesus memberi jawaban itu, Tuhan memujinya, menyapanya sebagai orang yang berbahagia. Yesus mengatakan, "Berbahagialah engkau, wahai Petrus, karena sesungguhnya kata-kata itu bukan keluar dari dirimu, tetapi Allah Bapa lah yang telah menyatakannya." Di dalam kisah panggilan Petrus juga, kita menemukan kisah di mana Yesus menyebut Petrus sebagai batu karang. Nah, dalam kisah hari ini diulang kembali bahwa Yesus mengatakan bahwa di atas batu karang inilah, di dalam diri Petrus, Tuhan akan mendirikan jemaatnya. Dan jemaat itu tidak akan dikuasai oleh alam maut sekalipun. Yesus juga memberinya kuasa bahwa kepada Petrus akan diberikan kunci kerajaan surga. Dan lagi, bahwa apa yang diikat oleh Petrus di surga, di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang dilepaskan oleh Petrus di muka bumi ini akan dilepaskan juga di surga. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat Tuhan yang terkasih, peristiwa hari ini mengingatkan kita untuk kembali mengakui iman dan kepercayaan kita kepada Yesus. Santo Petrus telah memberi petunjuk dengan mengakui bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Santo Petrus telah mengakui imannya di hadapan Yesus, juga di hadapan seluruh murid yang ada bersama dengan mereka. Karena itu, kita juga diajak untuk meneladani Santo Petrus dalam hal pengakuan iman kita akan Yesus. Banyak kali kita menjadi ragu karena beberapa peristiwa, entah doa kita yang tidak dikabulkan dan sebagainya. Seringkali kita mempertanyakan apakah Tuhan sungguh-sungguh ada. Jikalau Tuhan ada, mengapa terjadi seperti ini dan sebagainya. Nah,
pada hari ini bersama dengan Santo Petrus, mari kita menguatkan kepercayaan kita, meneguhkan pengakuan kita akan Yesus Kristus sebagai sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Setelah mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Kita berdoa untuk semua mereka yang sedang sakit, anggota keluarga kita maupun siapapun mereka, secara khusus untuk saudara-saudari kita di dalam YouTube Doa Kekuatanku channel yang sedang sakit, entah apapun itu sakit mereka. Mari kita memohon uluran dan berkat Tuhan agar Tuhan boleh menjamah bagian tubuh mereka yang sakit. Dan kita juga mohon rahmat, kekuatan, serta ketabahan hati bagi mereka, sehingga mereka mampu untuk melihat penderitaan yang mereka alami sebagai bagian dari membantu Yesus untuk memikul penderitaan hidupnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk semua orang, semua yang telah meninggalkan ajaran gereja Katolik. Kita berdoa kiranya melalui doa-doa kita, Tuhan Yesus bersama Bunda Maria boleh menggerakkan hati mereka agar kembali kepada jalan dan ajaran Yesus Kristus yang benar. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa untuk diri kita sendiri, dimanapun itu kita berada, dengan segala pergulatan, dengan segala pergumulan dan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kiranya dari hari ke hari kita senantiasa sehat dalam bimbingan dan penyertaan Tuhan, dan kiranya setiap pekerjaan dan karya yang kita kerjakan boleh menghasilkan rezeki yang cukup demi mencukupi kebutuhan dalam hidup keluarga masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdiam diri sejenak, menyampaikan doa dan permohonan kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan semua doa dan harapan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Mari Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita memohon berkat Tuhan melalui tangan imamnya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat doa kekuatanku. Terima kasih telah hadir bersama dengan kami dalam doa dan permenungan pada hari ini. Sampai jumpa lagi di hari esok. Kami hadir menyapa setiap hati.
Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah